Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kelahiran kelahirannya pada tahun 1290 Hijriah atau 1870 Masehi. Seorang wanita bernama Mana', istri dari Haji Mat Saleh di Kampung Penyuran, Sungai Banar, yang sedang hamil bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpi itu Mana' melihat bulan purnama jatuh ke bangkuannya. Bulan itu diambil langsung ditelannya. Kemudian Mana' pun terbangun dari tidurnya dan ia pun ingat akan mimpi yang baru dialami. Dengan tidak berpikir panjang lagi, ia pun langsung berniat untuk puasa esok hari sambil mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu kemudian Mana' pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang kecil mungil, disambut gembira oleh seluruh keluarga. Betapa gembira dan bahagianya Mana' dan suaminya Haji Mat Saleh atas kelahiran putranya ini. Putra kasih sayang buat hati di kala duka, adapun turut gembira karena putra inilah yang nantinya akan membawa sinar terang cahaya agama Islam ke seluruh pelosok Pulau Kalimantan. Harum namanya, mulia pribadinya, tekun ibadahnya, buahkan orang keramat hidup-hidup. Oleh Haji Mat Saleh, bayi laki-laki itu diberi nama Aminullah, yang kemudian di waktu dewasa terkenal dengan sebutan Tuan Guru Haji Abdul Hamid, atau disebut orang juga Tuan Guru Haji Putih. Alangkah sayangnya lagi kami karena riwayat Aminullah di masa kecil sampai sekarang belum kami dapati. Karenanya di dalam naskah ini tidak dapat kami ucapkan, ujar pengarang daripada Saudara Haji Murhan Abdi nih. Saudara-saudara beliau, saudara-saudaranya, saudara seibu sebapak. Pertama atau kacil, kakek kandung Murhan Abdi, Abdullah. Kuburannya terletak di muka Masjid Baitur Rahman Penyuran. Aminullah atau Tuan Guru Haji Abdul Hamid, yang kuburannya terletak di Jalan Gang Kubah Penyuran sebelah sana. Haji Hamid, ayah Kashful Anwar di Kebun Sari, Amuntai. Beliau menetap di Jakarta dan meninggal di Jakarta. Aluh meninggal di Penyuran, istri Kaimaran. Diang Halus meninggal di Penyuran. Saudara sebapak, Yusuf meninggal meninggal di Balikpapan. Bakri menetap di Lampihung dan meninggal di Penyuran. Ayah Juwairiyah, umanya Musa di Penyuran. Oh, salah, alhamdulillah. Naloh ini orang Tuan Guru nih. Naloh istri Tuan Guru Asmaran, masih hidup sampai sekarang. Rumahnya berdekatan dengan makam almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid waktu mengarang Haji Abdi nih. Jadi masih hidup. Mulia umanya Nurmah, beliau meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Negara, dikuburkan di Penyuran Jamaah Darul Abidin. Pengalaman ini bagus kita lah. Pada waktu mudanya, Tuan Guru Haji Abdul Hamid atau Aminullah sangat patuh dan taat kepada kedua ibu bapaknya. Sangat sayang kepada anak-anak dan hormat kepada orang-orang tua. Suka menolong orang, apalagi terhadap anak-anak yatim piatu. Amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi. Salat sunnah selalu dikerjakan, apalagi salat fardu dikerjakan tepat pada awal waktu. Pada waktu Aminullah berumur 30 tahun atau pada tahun 1900 Masehi, 1320 Hijriah, beliau kawin dengan Sahai. Dengan istri ini beliau pergi mengembara untuk menuntut ilmu agama ke Sapat, Tembilahan di Pulau Sumatera. Di Sapat ini beliau bertemu dengan ulama besar Abdullah Sidik, pengarang kitab Aqidatul Iman. Dari Sapat Tembilahan ini beliau terus menuju negeri Siam. Sekarang ini nama negara Thailand, salah satu negara ASEAN. Selama berada di negeri Siam, beliau dikaruniai Allah dua orang anak. Anak pertama bernama Nawawi, ya tadi sering disebut orang Nawi, yang sekarang menetap di Samarinda, Kalimantan Timur. Anak kedua perempuan namanya Malak. Hampir 5 tahun beliau berada di perantauan, yakni di Sapat dan di negeri Siam. Karena istri beliau Sahai meninggal dunia di negeri Siam. Aminullah pun pulang kembali ke tanah air Indonesia menuju kampung halaman Penyuran bersama 2 orang anak yang masih kecil. Sekembalinya dari Siam, beliau terus
dengan tekun menuntut ilmu pengetahuan agama di mana-mana, di mana para ulama-ulama yang berada di daerah Hulu Sungai ini selalu beliau datangi untuk belajar ilmu agama dengan ulama-ulama tersebut. Pengembaraan beliau di daerah Hulu Sungai ini untuk menuntut ilmu agama juga memakan waktu hampir 5 tahun. Pada tahun 1910 Masehi atau 1330 Hijriah, Aminullah berangkat ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Beliau pergi hanya sendirian. Pada tahun itu juga Aminullah pulang ke kampung halaman Penyuran ini. Sesudah melaksanakan ibadah haji ini, beliau pun kawin dengan seorang perempuan yang bernama Sahai, yang kebetulan sama namanya dengan istri pertama. Sahai ini adalah mertua Haji Sulaiman atau dangsanak nenek Haji Muhammad. Penyamdan insyaallah. Namun sayang perkawinan ini tidak berlangsung lama. Kemudian beliau kawin lagi dengan Haji Hamidah. Nah ini tahun lah, yang berasal dari Martapura. Dari perkawinannya dengan Haji Hamidah ini lahirlah anak-anak beliau 5 orang, 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka itu ialah Hashim, lahir di Penyuran dan meninggal di waktu kecil. Haji Abdullah, lahir di Penyuran dan sekarang menetap di Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi ulama di sana. Ya. Haji Arsyad almarhum juga, lahir di Martapura dan sekarang sudah meninggal dunia di makam di Alkah, Kelurahan Tanjung Rima, Darat, Martapura, Kabupaten Banjar. Muhammad Yusuf almarhum, lahir di Martapura dan meninggal dunia di Makkah. Haji Aisyah almarhum Maman, lahir di Makkah dan sekarang menjadi istri Haji Asra almarhum kampung kepala kampung Penyuran, mati dua-duanya. Saat ini beliau 2 laki istri sudah meninggal dunia dan dimakam di Alkah, Kelurahan Tanjung Rima, dekat Tanjung Rima Darat nih, Martapura Kabupaten Banjar. Setelah Aminullah, Tuan Guru Haji Abdul Wahid mengerjakan ibadah haji yang pertama itu pada tahun 1910 Masehi atau 1330 Hijriah. Beliau membuka pengajian agama pesantren dengan mengambil tempat di rumah beliau sendiri. Sekarang rumah tersebut adalah tempat tinggal Tuan Guru Asmaran bersama istrinya Naluh, adik sebapak Aminullah ya. Di samping rumah tersebut dirikanlah sebuah musala langgar yang mempunyai rangkap 2. Langgar ini dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal 1330 Hijriah yang sekarang diberi nama Jamaah Nurul Huda. Jamaah Nurul Huda, tetap dengarnya. Disinilah para santri menuntut ilmu agama dan berguru dengan beliau. Banyak para santri berdatang dari berbagai daerah di Hulu Sungai Kalimantan Selatan. Umumnya mereka sebagian besar bermukim atau menetap di pesantren ini. Hampir 2/3 dari mereka itu bergaul dengan beliau siang malam dan sepertinya lagi pulang balik ke rumah masing-masing. Kalau kada salah ini ada membuat sedikit cerita lah. Kalau kada salah ini tahun 1935 Abah sudah belajar di sini lawan Idam Halid ya Abah Boya itu. Nggak salah 1935 apa Masehi pas dah gue ini 1330 Hijriah lain le itu 1935 ya Abah Bari, karena Abah itu sekelas dengan Idam Halid tahun 1332 di normal di sini olah Abah ayam dan di Abah tahu kalau Abah tenahan itu. Kembalilah. Pernah pada suatu hari beliau mengajak, jadi pernah juga Abah itu belajaran sini nah, yaitu tahun 1935 sana sekitar itu 2 Mbak lawan aja Idam Halid di sini Mbak. Idam Halid nang meninggal sudah, Idam di Jakarta tuh nah. Jakarta kan sini, ya Jakarta jadi nang suah jadi nang kenapa kata nasakum, kenapa beri untuk sekarang tuh. Nasakum beri agama nasional, agama komunis kali itu. Idam Halid, tapi ya Tindo tahun berapa pas itu dahulu itu ya koma sudah beberapa tahun jadi koma nang pada nang tanah akhirnya jadi koma kalau teruslah memilikilah tak nyempalang apa apa oleh tak nyempalang sedikit tadi lagi. Pernah pada suatu hari beliau mengajak para santrinya dan tokoh-tokoh masyarakat Penyuran untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Di antara pemuka masyarakat yang beliau ajak itu ada yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan kampung atau yaitu penghulu. Dari penghulu ini pamor ya. Penghulu ini enggan atau malas deh
bahkan tidak mau ikut bersama pergi ke hutan untuk mencari kayu dengan alasan yang dibuat-buat. Alasannya sedang menderita penyakit atau tumor darah. Padahal dia tidak berpenyakit darah. Namun apa yang terjadi beberapa hari kemudian, penghulu itu benar-benar menderita penyakit darah yang parah. Inilah akibatnya orang yang berusaha dan sengaja mendustai Tuan Guru Haji Abdul Hamid. Apabila ada orang-orang yang mengeluarkan zakat kepada beliau, maka uang zakat itu beliau bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Pemberian apa saja yang beliau terima sebagian besar diberikan lagi kepada orang lain. Pakaian sehari yang dipakai Tuan Guru Haji Abdul Hamid selalu berwarna putih. Karenanya beliau sering juga disebut orang guru Haji Putih. Mama beri kada. Jadi masih nak burung putih jadi menjalan mama abarilah. Mama apa kiahan. Mana ada siden berjalan di sebarang tanah anak masjid Umar Tapos ada sidennya di hulu dok dua di toron dok siden bila ada kenapa nih apa nih kadang bapak besar belum tahu baca tok sidennya siden mama mau jalan atau alam habis putih bersih jika gelar ini sesuai sekali dengan pribadinya. Jiwanya putih, hatinya putih, tingkah lakunya putih, amal ibadahnya putih bersih, mulus tanpa diserubungi sifat-sifat ujub, dia sombong dan takabur. Putih bersih juga harganya dan penuh dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, ikhlas, tawakal, qanaah dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika jiwa agama, hukum-hukum agama Islam sangat melekat di hati Tuan Guru Haji Abdul Hamid, bukan melekat begitu saja, tetapi beliau amalkan semaksimal mungkin. Kata-kata kurang lebih untuk hukum agama hampir-hampir tidak berlaku pada diri pribadinya. Buktinya, apabila beliau melihat wanita keluar rumah arjana tanpa memakai selendang atau kekamban, maka kepala wanita itu beliau pukul dengan tongkat yang selalu berada di tangannya adalah. Demikian pula terhadap laki-laki yang memakai celana pendek, juga beliau pukul laki-laki itu. Pada dasarnya, setiap orang yang memakai pakaian terbuka auratnya sangat dibenci oleh beliau. Karena pahala yang diperoleh dari amal beribadah dari hari itu hampir habis digigis oleh dosa berpakaian yang terbuka aurat. Pada masa dahulu atau di zaman Tuan Guru Haji Abdul Hamid masih hidup, tidak ada kapal yang banyak seperti sekarang ini. Orang-orang hanya memakai perahu atau joko sebagai alat pengangkut dan perhubungan dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari Amuntai ke Banjarmasin atau ke Buntok, Kalimantan Tengah memakai perahu. Ini mungkin tahun 60-an inilah, tahun 60-an kita masih lah ya. Karena deras arus sungai negara. Karena deras arus sungai negara pada zaman itu, maka perahu-perahu besar yang bermuatan berat dan banyak tidak dapat dikayuh atau didayung menuju kota Amuntai. Orang-orang perahu itu terpaksa menarik perahunya dengan berjalan kaki di tepi sungai. Apabila penarik-penarik perahu itu berpakaian celana pendek dan dilihat oleh Tuan Guru Haji Abdul Hamid, maka orang itu diminta beliau berhenti. Orang tersebut dibawa beliau ke rumahnya, kemudian diberikannya satu lembar celana panjang untuk dipakai saat itu. Dikatakan beliau bahwa hukumnya haram karena kelihatan aurat dan sangat memalukan. Ini mungkin sampai tahun 60-an masih ini. Mbak perahu itu orang ingat hari itu orang negara itu betanjak ingat masih tahun 60-an bangla itu. Tahun 70-an masih ada ya. Tuan Guru Haji Abdul Hamid sangat membenci kepada orang yang suka merokok. Beliau tidak suka hidup mewah dan berlebih-lebihan. Dia hanya memilih hidup sederhana. Walaupun demikian beliau bergembira apabila ada anggota masyarakat yang rezekinya agak murah dan dapat membangun atau memperbaiki rumah yang bagus dengan diiringi doa semoga yang bersangkutan dapat mensyukur nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila beliau diundang untuk menghadiri acara selamatan, haulan atau ba'aruhan lainnya, beliau selalu datang menghadirinya. Apakah yang mengundang itu orang kaya atau orang sederhana? Beliau sangat ramah kepada setiap orang. Lebih-lebih lagi terhadap orang yang kurang mampu. Kalau bulan Maulid tiba, banyak masyarakat mengadakan acara peringatan Maulid di rumah masing-masing. Acara itu baru dimulai bila beliau sudah datang berhadir. Ketika pembacaan syair-syair Maulid berjanji dan dibaik sampai pada marhabanan, di mana para hadirin sedang asyiknya membaca ta'ala batrun alaina. Di saat itu pula badan beliau bergetar seperti orang yang sedang sakit malaria. Keringat dingin mengalir di sekujur tubuh beliau. Entah mengapa sebabnya, tak seorang pun yang tahu. Entah tahun berapa kami tidak bisa menulisnya. Tuan Haji Abdul Hamid pergi lagi ke tanah suci Mekah bersama istrinya Hamidah serta anak-anaknya.
Kali ini beliau berada di Mekah selama 2 tahun, dan pada waktu itu Hajah Aisyah istrinya Haji Asra bekas kepala kampung penyuruhan dilahirkan. Kedua lah. Sekembalinya dari tanah suci Mekah, bersama-sama masyarakat beliau mendirikan sebuah masjid. Masjid itu ialah Masjid Muara Tapus yang ada sekarang ini. Yang sebagai pembantu utama dalam pembangunan Masjid Muara Tapus ini adalah Hakik Haji Nasri, Jahri, Selamat, dan lain-lainnya. Masjid Tapus Dalam, Masjid Buntu Karau, dan Masjid Sungai Banar. Sebelum masjid-masjid yang lainnya berdiri, Masjid Sungai Banar inilah satu-satunya masjid tempat beliau berkhalwat dan beriktikaf. Sekitar 3 tahun sudah kembali dari Mekah yang kedua, beliau kawin lagi dengan seorang wanita bernama Khadijah. Dari perkawinan ini lahirlah anak perempuan yang bernama Fatimah umumnya Masjidah. Sekarang ini berada di Jamaah Nurul Abidin. Ya. Kira-kira cukup pilih deh. Lagi kah? Allah Hasan. Apa biar lagi kah? Harapan sidin kah? Nah, jangan harapan sidin lah. Nggak ada lah. Amal ibadah, murid-muridnya bang, ada di sana pada harapan sidin pada. Nah, kalau kejuan luar biasa nih kira-kira jalan. Kejadian luar biasanya lah. Nah, ya nah, orang habis. Dan ulun lingkau sedikit lah. Menanam telah paham nang baca, mendengar orang lebih ya. Kejadian luar biasa. Di mana di masa Tuan Guru Haji Abdul Hamid masih hidup, banyak kejadian aneh yang terjadi yang dianggap oleh masyarakat sebagai keramat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ini kira-kira ini kita tahu juga kejadian aneh yang terjadi yang dianggap oleh masyarakat sebagai keramat. Harikul adat ini. Jadi harikul adat itu ya keramat bagi orang wali. Kalau bagi nabi, bagi rasul, mukjizat. Bagi rasul-rasul yang masih kecil, apa hitungannya irhas. Kalau bagi orang ibadat, harikul adat juga hanya menyalahi adatnya. Masih hidup banyak kejadian aneh yang terjadi yang dianggap oleh masyarakat sebagai keramat. Kejadian aneh itu ya harikul adat, kita menyalahi adat. Kalau orang ibadat maunah, kalau orang kada ibadat penyembayang benar kada itu apa istidraj. Kalau orang kafir umpamanya kafir tapi melihat adat juga menjadi adatnya tak lain pada biasa jika yang berjalan di banyu itu menjadi adat. Kalau kita ini bila berjalan di banyu apa ya tinggal lama awan apa yang berjalan di banyu orangnya apa dilihat dulu. Lamonnya wali itu berkeramat, amonnya orang rasul atau nabi mukjizat. Oh ini ibadat orangnya bagus, orangnya sebenarnya itu jembat apa mau orangnya itu orangnya sembahyang kadang benar sembahyang benar kadang itu istidraj artinya apa? Istidraj itu kalau udah salah itu apa kumpulan daripada dosa nang tatunda tatunda gitu. Kalau orang kafir apa sihir kalau tanah hanya harikul adat kayak gitu. Dianggap oleh masyarakat sebagai keramat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pada waktu pembangunan Masjid Muara Tapus masjid kami sana, tapi ini masih 6 hari lah, lain nama ini 6 hari dan pinggir banyak tuh kami situ juga lah wasjudiyam lah. Pada waktu pembangunan Masjid Muara Tapus, di mana ada sebatang pohon kayu kacang tahun 1922 kalau tadi dia akan 1922 Hijriah. Jadi Muara Tapus itu 100 berapa? 102 lah umurnya. Hari lah, lain wah ini lain. Pada waktu pembangunan Masjid Muara Tapus di mana ada sebatang pohon kayu kacang yang besar yang ditanam orang Belanda. Pohon itu akan mengganggu bangunan masjid tersebut dan tumbuh berdampingan dengan tiang telepon di pinggir jalan raya. Dari itu dengan telepon betali, lain HP kan lain. Pohon itu harus ditebang, tetapi akan menimbulkan akibatnya yang berat. Karena apabila ditebang maka tiang telepon akan patah. Hal ini bisa dihukum oleh pemerintah patahnya lah hukum pemerintah waktu itu. Ketika penebangan pohon itu sedang berjalan sebagian dan kelihatannya pasti mengenai tiang telepon. Ketika penebangan pohon itu sedang berjalan, pertama menabang sebagian dan kelihatannya pasti
mengenai tiang telepon. Di saat itulah Jahri, Haji Nasir tahu lah, Nafis, Haji Nasir yang ingat orangnya. Nafis dan Selamat berkata, bila tiang telepon itu patah, saya bersedia menjadi hukuman yang ditimpakan kepada kita, ujar Selamat. Akan tetapi pada saat yang berdebarkan jantung itu, Tuan Guru Haji Abdul Hamid segera masuk ke lokasi bangunan masjid dan melakukan salat sunnah 2 rakaat sambil berdoa. Pada saat itu datanglah angin ribut dengan derasnya dan pohon kayu tumbang ke arah yang berlawanan. Alhamdulillah, tiang telepon selamat dan yang lain-lainnya pun selamat. Cukup selamat yang arahnya. Peristiwa lain juga terjadi pada waktu pembangunan Masjid Muara Tapas. Waktu itu Tuan Guru Haji Abdul Hamid ingin membeli ikan kepada orang. Waktu itu Tuan Guru Haji Abdul Hamid ingin membeli ikan kepada orang masjid. Kepada orang Masjid Muara Tapas buat makan siang pada pekerja bangunan masjid. Oh, jadi para orang barat situ juga nih, kira-kira. Ketika ditanya, orang tersebut menyatakan tidak mau menjual ikannya dengan alasan karena baru seekor yang didapornya. Beliau pun berlalu dan tidak jadi membeli ikan. Pencari itu singgah di batang masjid untuk menyiangi ikannya yang 1 ekor itu. Rupanya ikan itu lepas dari tangannya dan masuk ke dalam air. Lepas menyeleh. Dengan tidak berpikir panjang lagi, ikan itu dijangkaunya. Namun tidak berhasil karena tangannya digigit bunta. Oh, jadi iwak dari melacong tangkap pas tangan kena batoknya bunta. Gitu. Ada salah itu. Paman ulun Jepang lah mencari singgah di batang masjid untuk menyiangi ikannya yang 1 ekor itu. Rupanya ikan itu lepas dari tangannya dan masuk ke dalam air. Iwak nih masuk nih. Dengan tidak berpikir panjang lagi, ikan itu dijangkaunya, diambilnya nih. Namun tidak berhasil karena tangannya digigit bunta. Oh, digigit bunta dia ada. 3 hari kemudian Tuan Guru Haji Abdul Hamid kembali ingin membeli ikan karena di sungai ada orang yang sedang memancing ikan. Ketika ditanya beliau, pemancing ikan itu menjawab bahwa dia belum memperoleh ikan 1 ekor pun kada boleh. Padahal dia sudah banyak memperoleh ikan yang tersimpan di dalam jukungnya. Kira-kira setengah jam kemudian datang lagi pemancing yang lain, namanya Ibrahim Bila dari Palampitan Amuntai. Kebetulan dia sudah memperoleh ikan sebanyak 4 ekor ikan baung. Oh, bukan kali 4 ekor nyaman diberi tadi ya. Waktu Tuan Guru kita ingin membeli ikan itu, Ibrahim mengatakan bahwa ikan itu tidak dijual, tetapi diberikan saja demi untuk kepentingan orang banyak. Oh, diberikan di sini nih. Banyak, apalagi demi untuk pembangunan masjid. Tuan Guru Haji Abdul Hamid sangat gembira sekali dan berterima kasih kepada Ibrahim. Saya berkata, Ibrahim, terima kasih atas pemberianmu ini. Insya Allah Tuhan akan memberimu lebih banyak lagi. Ibrahim pun mohon diri dan kembali melabuh kairnya di tempat itu. Rupanya dasar nasib Ibrahim mujur pada hari itu karena dalam sekitar 1 jam saja jukungnya sudah syarat dengan ikan baung yang besar-besar. Banyak oleh. Namun temannya yang tak mau menjual ikan kepada Tuan Guru Haji Abdul Hamid tadi bernasib sial. Di mana ikannya hilang dan jukungnya karam. Paham lagi pin lah. Paham lah. Paham jadi tahu. Paham juga nah. Arti berusah lagi paham dah. Paham jadi aja. Paham juga. Terpaksa paham nih. Paham je dah. Terpaksa dia meminta 1 ekor kepada Ibrahim untuk dibawa pulang. 2 hal yang sama tapi berbeda. Jukung Ibrahim syarat dengan ikan, sedangkan temannya syarat dengan air. Cukup aja tiga. Saya tinggal ini lah habis nah. 3. Pada satu hari di wilayah Cempaka Penyuran, orang akan mengadakan keramaian musik. Keramaian musik. Di antara pelaksana dan pendukung keramaian itu ada yang berkata, bila Tuan Guru Haji Abdul Hamid datang melarang, nanti aku akan kita hadang di tengah jalan dan dengan alo di bahu untuk memukul beliau.
Ketika acara dimulai malam itu, Tuan Guru Haji Abdul Hamid pergi ke tempat tersebut. Namun disarankan oleh murid-muridnya agar jangan pergi. Khawatir kalau beliau mendapat musibah. Tapi beliau tetap pergi. Sedangkan murid-muridnya ada yang mengiringi dan mengintai dari belakang. Ketika beliau berada di tempat persembunyian, para penghadang yang akan memukul beliau, tak seorang pun yang dapat mengangkat alunya. Beliau terus berlalu dan para pengunjung serta pemain musik yang mendengar bahwa Tuan Guru Haji Abdul Hamid sedang berjalan menuju tempat itu, semuanya pada berlarian pontang-panting. Waktu beliau berada di tempat itu, beliau melihat ada biola di atas meja. Biola itu diambil dan langsung dibuang beliau ke sungai. Karena biola itu beliau buang, maka beliau diadukan orang pada polisi. Tuan Guru Haji Abdul Hamid ditangkap dan diajukan ke sidang pengadilan. Beliau ditanya mengapa biola itu dibuang. Pertanyaan ini tidak dijawab beliau. 3 kali pertanyaan ini diajukan tetapi tidak dijawab. Kemudian Tuan Guru Haji Abdul Hamid berdiri, berjalan menuju jendela kantor itu sambil meludah ke tanah. Pada saat itu datanglah angin ribut yang sangat dahsyat sekali, dan kantor pengadilan itu bergoyang-goyang dengan kerasnya, serta seluruh lemari yang ada di dalam kantor itu terjungkir balik semua. Penghuninya berlarian keluar karena ketakutan, dan beliau pun keluar dari kantor itu terus pulang ke rumah. Banyak hal-hal yang lain dan sangat ajaib yang belum dapat saya muat di dalam naskah ini. Insya Allah pada waktu penyempurnaan naskah ini nanti akan saya muat kejadian-kejadian lainnya. Penutup kira-kira